Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabat yang tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini, marilah kita gali di dalam hati kita, yakni saksi yang belum disaksikan, syahadat yang belum disyahadatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini seolah-olah di dalam hati kita hanya kitalah sebagai saksi yang menyaksikan dunia ini. Seolah-olah hanya kitalah yang bisa menyaksikan diri kita sendiri. Seolah-olah hanya kita yang bisa menyaksikan alam semesta ini. Seolah-olah kita bisa menyaksikan duduk kita sendiri. Seolah-olah kita yang bisa menyaksikan berdiri kita sendiri. Seolah-olah kita yang bisa menyaksikan solat kita sendiri. Seolah-olah kita yang hanya menyaksikan ibadah diri kita sendiri. Seolah-olah hanya kitalah yang bisa menyaksikan kekuatan kita sendiri. Seolah-olah hanya kitalah yang bisa menyaksikan daya upaya diri kita sendiri. Seolah-olah hanya kitalah yang berperan, yang kita saksikan di dalam hidup dan badan ini. Inilah yang dimaksud saksi. Inilah yang dimaksud syahadat, saksi yang belum disaksikan, syahadat yang belum disyahadatkan. Karena manusianya masih ingkar kepada Tuhannya. Karena manusianya masih mensekutukan Tuhan dengan dirinya di dalam hatinya. Berarti manusianya belum menyaksikan Tuhan di dalam hatinya. Manusia belum bersahadat kepada Tuhannya di dalam hatinya, kecuali menyaksikan, kecuali bersahadat kepada hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya selama ini. Jadi agama apapun kita, golongan apapun kita, aliran apapun kita yang mengaku-ngakui di dalam golongan agama yang mana di dalamnya mengaku bertuhan, mengabdi kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, bila Tuhannya belum ada, bila yang ada hanya hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya, semua agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, semuanya dibatalkan oleh dirinya sendiri.
semuanya dibatalkan oleh iblis dan setan yang selama ini memperbudak manusia. Karena yang dipertuhankan bukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, akan tetapi iblis dan setan yang merupakan hawa nafsu kita sendiri, inilah yang selama ini sejak detik-detik akil balik tiba yang selalu dipertuhankan. Seolah-olah hanya diri kitalah yang bisa berbuat sesuatu. Seolah-olah hanya diri kitalah yang bisa berbuat baik. Seolah-olah diri kitalah yang bisa berbuat kebenaran. Seolah-olah diri kitalah yang bisa berkuasa atas segala hal apa yang kita kerjakan selama ini. Inilah yang dimaksud saksi yang belum disaksikan, syahadat yang belum disahadatkan. Karena selama ini kita beragama dan bertuhan, kita berakidah dan berkeyakinan di dalam dada kita hanya nyembah awake dewe, hanya mengabdi kepada hawa nafsunya sendiri yang dipertuhankannya selama ini. Inilah segala tanda bukti bentuk bahwa manusia menyembah Dajjal. Ini barangnya. Manusia-manusia yang menyembah Dajjal si mata satu ini, ya termasuk saya sendiri. Ketika di dalam hatiku yang ada hanyalah Abdul Halimnya, saya nyembah Dajjal juga. Matanya satu, yang dipandang hanyalah perkara-perkara dunia, sedang hatinya buta, mata hatinya dengan gemerlapnya dunia. Sama, Anda dan saya sama, wong sama-sama manusianya. Bila di hatinya masih ada wujud manusianya, maka yang disaksikan hanyalah diri manusianya sendiri daripada disaksikan oleh Tuhan yang menciptakan diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sadari bersama dengan kita buka babakan saksi dan yang menyaksikan, babakan syahadat yang disyahadatkan melalui surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi malam itu maknanya apa? Ketika kita hanya disaksikan oleh Allah, itulah malam. Maha suci Allah, Allah akan suci ketika manusianya kembali kepada kemalamannya. Allahnya maha suci ketika manusianya disahadatkan oleh Tuhannya. Tuhannya akan maha suci ketika manusianya dipersaksikan oleh Tuhannya bahwa diri manusianya hanyalah makhluk yang diperjalankan. Hanyalah wayang-wayang yang diperankannya. Hanyalah baju-baju yang dipakai oleh Tuhannya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Jadi kapan Tuhan itu maha suci? Ketika manusianya tak wujud lagi di dalam hatinya. Itulah kesucian Tuhan.
Kapan Tuhan itu maha suci? Ketika manusianya tak ada lagi di dalam hatinya kecuali Tuhannya. Itulah kesucian Tuhan. Ketika manusianya rela, ridho kembali kepada kemalamannya. Ketika manusia rela, ridho kembali kepada keadamannya. Ketika manusia rela, ridho manusia kembali kepada ketiadaannya, itulah kenyataan kesucian Tuhan. Ketika hanya Tuhan yang bisa menyaksikan manusianya dan manusianya tidak bisa menyaksikan apa-apa lagi, itulah sucinya Tuhan. Mari kita lanjutkan ayatnya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Maha suci Allah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi. Jadi makna kias, makna sanepan, makna lambang Masjidil Haram itu adalah tanah yang suci. Diberangkatkanlah diri tiap-tiap manusia, badan tiap-tiap manusia diberangkatkan, dicipta, diperjalankan dari tanah yang suci, diberangkatkan hingga menuju tumbuh-tumbuhan, hingga menuju hasil daripada tumbuhan, buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dijadikan sel sperma dan sel telur, hingga dijadikan gumpalan darah, gumpalan daging, dijadikan janin, hingga dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap diri yang terlahir ke dunia ini, setiap bayi yang terlahir di dunia ini, maka dalam keadaan fitrah. Fitrah itulah kesucian Tuhan ketika manusianya masih malam, ketika bayinya masih malam, ketika bayinya masih Adam, ketika bayinya masih belum ada di dalam hati bayinya, karena yang ada hanyalah dohir batinnya Allah, dohir batinnya Allah, dohir batinnya Tuhan, dohir batinnya Bapa, dohir batinnya Romo, dohir batinnya Gusti, dohir batinnya Sang Yang Widi, dan seluruh apapun sesebutan nama Tuhan bagi manusia. Disitulah kenyataan kesucian Tuhan ketika manusianya sudah kembali kepada asal usul manusianya yang tak ada, yang tak bisa apa-apa, dan yang tak bisa bersiapa-siapa. Itulah manusia yang menyaksikan dan yang disaksikan. Itulah manusia yang disahadatkan dan yang disahadati oleh Tuhannya, disaksikan oleh Tuhannya. Itulah keberkahan manusia. Bila manusia masih merasa dirinya yang bersyahadat, bila manusianya masih merasa dirinya yang bisa menyaksikan, maka manusia mencoreng kesucian Tuhannya. Manusia hanyalah membuat kenajisan saja atas dirinya di hatinya, dan semua apa yang diperbuatnya sejak detik akil balai hingga setua ini, semuanya di dalam kenajisan, semuanya di dalam kekotoran, semuanya di dalam fahsya wal mungkar, kemungkaran kepada Tuhannya
yang mana manusia sudah mengotori hatinya. Maka dari itu, untuk kembali kepada Sang Pencipta, ya wajib hati kita dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari penyaksianmu, dibersihkan dari syahadatmu, agar kita disaksikan oleh Sang Pencipta, agar kita disyahadatkan oleh Sang Pencipta. Jadi tujuannya apa kita semua umat manusia ini diciptakan oleh Tuhan? Tujuannya hanyalah satu, haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhan, sementara di dalam hati kita hanya kita yang jadi Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Tuhan, sementara kita yang selama ini seolah-olah yang bisa menyaksikan, Tuhannya tidak bisa menyaksikan apa-apa. Tuhannya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhannya tidak bisa berkuasa apa-apa atas diri kita selama ini. Jadi yang dimaksud saksi yang disaksikan, syahadat yang disyahadatkan adalah ketika manusianya sudah tak bisa menyaksikan apa-apa lagi. Jangankan manusia bisa menyaksikan Tuhannya, kepada dirinya saja manusia sudah tak mampu lagi menyaksikan, apalagi menyaksikan Tuhannya. Jangankan manusia merasa dirinya sudah makrifat, kepada kebodohan dirinya saja ia tidak bisa menyaksikan. Mana mungkin manusia disebut makrifat bila kepada kebodohan dirinya saja tidak tahu? Bagaimana mungkin manusia disebut makrifat kepada kematiannya sendiri saja belum diketahui, belum tahu, belum berada di dalam kematiannya? Bagaimana mungkin manusia disebut makrifat? Bagaimana mungkin manusia disebut makrifat kepada keadamannya sendiri saja tidak tahu? Dan bagaimana mungkin manusia disebut makrifat kepada ketiadaannya saja tidak sadar bahwa dirinya sejatinya tak ada, yang ada hanya Tuhan. Itulah yang disebut ma'rifatullah. Ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi. Inilah hasil dari ikut bimbingan baiat, sehingga kita tidak makrifat lagi. Ketika kita belum dibaiat, ketika kita masih merasa ada, ketika kita masih merasa paham, selamanya kita akan terbelenggu dengan kemakrifatan manusianya, sombong terus, tersiksa terus, jaga-jaga Tuhan, seolah-olah hanya manusianya saja yang makrifat, sedang Tuhannya tidak makrifat kepada manusianya. Inilah manusia yang hanya menyaksikan dirinya dan tidak disaksikan oleh Tuhannya. Jadi pintu baiat itulah pintu kekiamatan masing-masing diri manusia, menyaksikan langsung kiamatnya, menyaksikan langsung ketiadaannya, menyaksikan langsung kemalamannya, menyaksikan langsung kegoibannya. Maka ketika sudah sampai di situ, maka maha sucilah Tuhan yang telah memperjalankan manusianya. Jadi manusianya sudah tidak paham lagi.
Jangankan paham kepada Tuhannya, kepada dirinya saja sudah tidak paham lagi. Bagi para sahabat yang sudah berbaiat, tentunya Anda sudah berada di alam ini. Ketiadaan, kehampaan, keadaman, kegoiban. Inilah yang dimaksud saksi yang disaksikan, syahadat yang disahadatkan, yakni tepat dengan tujuan Tuhan menciptakan seluruh manusia. Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku. Akhirnya duduk ini ayatnya Tuhan, berdiri ini ayatnya Tuhan, bekerja ini ayatnya Tuhan, melihat ini ayatnya Tuhan, mendengar ini ayatnya Tuhan, berkata ini ayatnya Tuhan, sholat ini ayatnya Tuhan, ke masjid ini ayatnya Tuhan, ke gereja ini ayatnya Tuhan, ke wihara ini ayatnya Tuhan, melakukan apa saja badan ini semuanya ayat-ayatnya Tuhan. Inilah tujuan Tuhan menciptakan manusianya, agar manusianya kembali kepada keesaan Tuhannya, saksi yang disaksikan, syahadat yang disyahadatkan. Maka manusia sudah tak punya kuasa lagi di dalam hatinya. Manusia sudah tak punya kuasa lagi di dalam dirinya untuk bisa menyaksikan apa-apa. Inilah keadaan yang enjoy saja. Jadi kita sudah tidak jaga Tuhan lagi. Bagaimana mungkin kita bisa jaga Tuhan? Jaga diri kita saja tidak bisa. Inilah yang dimaksud saksi yang menyaksikan. Maknanya kemanapun kau hadapkan pandanganmu, kau hadapkan pendengaranmu, kau saksikan apa yang kau saksikan, semuanya hanyalah menyaksikan aku. Apapun wujud-wujud yang ada di dalam matamu, apapun wujud-wujud suara yang ada di dalam pendengaranmu, apapun wujud-wujud perkara apa saja yang ada di dalam hatimu, tak lain dan tak bukan, itu semua pagelaran Tuhan, bukan pagelaran selain Tuhan. Inilah yang dimaksud saksi yang disaksikan, syahadat yang disahadatkan. Seluruh manusia wajib kembali ke sini. Inilah yang dimaksud agamanya Tuhan, pencipta seluruh manusia. Tak peduli apapun agama-agama, label nama agamamu, yang penting Anda wajib tahu agama masing-masing hatimu, agar hatimu kembali selalu bersama Tuhanmu, saksi yang disaksikan. Maknanya kita bisa menyaksikan apa-apa karena disaksikan Tuhannya. Kita bisa menyaksikan apa-apa karena kita dihidupi oleh uripe Allah. Inilah jalan awal dan jalan akhirnya seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.